Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman di YouTube channelnya Elfitra Azlianti. Kali ini kita di materi pembelajaran ya tentang praktikum statistik multivariat. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar interaksi dengan stata 12 dan pengelolaan data. Minggu lalu kita udah belajar ya seputar stata, pengenalan, sejarah, kegunaan. Nah sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman. Yuk langsung aja dibuka aplikasi statanya sudah. Oke, kalau udah kalian pastikan tahu dulu nih kalau di stata itu ada 4 bagian ya. Kalau kita buka aplikasinya ada di bagian kiri nih yang namanya review. Kemudian ada bagian tengah itu namanya stata result. Oke, jadi di bagian tengah itu nanti apapun yang kita cari dia akan muncul di bagian tengah itu ya teman-teman, di stata result atau dari hasil yang kita olah. Kemudian ada lagi nih setelah di bagian tengah ada bagian kanan. Di bagian kanan itu namanya variabel ya teman-teman. Jadi apapun variabel yang kita bikin akan ada nanti muncul di bagian kanan ini. Jadi itu ada kiri, tengah, dan kanan. Nah yang terakhir di bagian bawah. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ada juga di bagian bawah yang namanya stata common. Jadi di situ nanti kita bisa menuliskan sintak common atau perintah untuk mengolah data statistik sehingga ditampilkan di bagian tengah tadi ya, di data result. Jadi pastikan kalian mulai familiar nih dengan bagian-bagian yang ada pada aplikasi stata pada saat kita membuka aplikasi stata. Oke. Udah bisa ya dimengerti ya teman-teman untuk tampilan awal stata ini? Sudah? Oke. Nah, kemudian pada pelajaran kali ini kita akan membahas juga gimana sih caranya membuat variabel baru teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan mulai nih membuat variabel, kemudian membuat label dan kode. Nah, sekarang yuk kita lihat dulu di Excel ya. Untuk membuat variabel baru kita punya nih ada di Excel data, gender, usia, dan didik. Jadi tahu ya kita punya 3 variabel, ada gender, usia, dan pendidikan. Nah kalau misalnya ditanya ada berapa orang nih yang mau kita lihat datanya. Nah datanya itu pada Excel ini berjumlah 15 orang ya teman-teman. Jadi nanti kita akan memindahkan nih gimana kalau misalnya kita membuat dalam bentuk statanya ya di aplikasi stata. Kalau ini kan dalam bentuk Excel ya, ibu bikin datanya di Excel. Sekarang kita mau coba bikin gimana kalau di stata. Yuk kita langsung mulai ya teman-teman. Untuk membuat aplikasi baru di aplikasi stata ini, untuk membuat variabel baru ya, kalian tinggal pilih di atas itu ada file, edit data, itu menu ya teman-teman. Nah, kita bisa pilih untuk membuat variabel baru itu di bagian data. Oke, kalian cari mana yang data. Nah, kemudian kalian pilih create or change data. Kemudian pilih create new variable. Oke, kalau udah centang aja. Oke, kemudian kita tinggal mengisikan. Nanti dia akan muncul kotak. Oke, lagi running ya teman-teman. Pastikan nanti munculnya seperti ini ya. Nah, kalian harus selalu ingat di variabel type itu pilih yang kelima ya teman-teman. Tipenya itu byte. Oke, kalau udah klik byte, kemudian kita masuk ke variabel name. Tadi di variabel pertama namanya gender ya. Kalian tinggal ketikin gender misalnya. Oke, pastikan juga kalian mencentang yang di bawah ya ada fill with missing data. Oke, kalian centang dan tinggal klik OK ya teman-teman. Nah, kalau pas ini udah OK semua, kita udah bisa ya ngeklik OK. Nah, kita klik OK, kemudian di situ muncul ya tulisan generate by gender. Oke, nah kemana sih datang kita bisa melihat yang gender yang udah kita bikin tadi. Nah, untuk melihat variabel yang udah kita bikin, kita pergi lagi ya ke menu teman-teman, pilih yang data editor. Jadi kalian udah bisa tuh mulai ngelihat satu-satu nama-nama menunya. Kita selalu berurusan dengan data editor ya. Kalau mau melihat data, variabel, kalian tinggal klik. Yang data editor ada yang gambar pensil di atasnya ya. Tinggal kalian klik. Nah, muncul ya teman-teman gender. Jadi gendernya ada di situ. Nah, sekarang kita
datanya masih kosong ya, karena belum kita isikan. Nah, sekarang gender itu tadi kalian lihat ya di Excel ada perempuan dan laki-laki. Gak ada ya gender yang setengah-setengah ya. Di sini perempuan laki-laki semua ya. Nah, gimana sih cara memberikan label atau nama atau coding? Nah, sekarang kita mau bahas nih. Kita mau membuat gender ini menjadi dua bagian. Jadi kita di sini belajar membuat label dan coding. Nah, untuk gender itu kita kasih kode ya teman-teman. 0 itu untuk perempuan, kemudian 1 untuk laki-laki. Nah, kembali ke file data editor kalian. Kalian untuk membuat label ambil data, kemudian data utilities, dan pilih label utilities, kemudian kalian pilih manage value labels. Oke. Nah, kalian tinggal klik di manage value label, klik aja. Kemudian dia akan muncul seperti ini ya. Nah, kalian pilih create label ya. Kita bikin label baru, tinggal kalian pilih create label. Oke, kalau sudah bikin namanya dulu. Nah, namanya itu tinggal kalian ketikin. Kalau tadi kita mau bikin gender ya, mau mengkode gender. Nah, kalau udah bikin label name, kalian isi value. Tadi Ibu bilang 0 itu kita bikin untuk perempuan. Jadi kalian tinggal ketik value-nya 0, labelnya perempuan misalnya ya. Perempuan. Oke, kalau udah klik add ya. Kemudian value 1 misalnya, 1 itu laki-laki. Tinggal kalian ketik labelnya laki-laki. Kalau udah ketik add lagi, klik add lagi. Jadi untuk gender itu kita punya dua label atau dua coding, yaitu 0 perempuan, 1 laki-laki. Nah, pastikan nanti kalau di-okein dia muncul ya di situ teman-teman, kayak di gambar. Kayak di presentasi Ibu sekarang ya, ada 0 perempuan, 1 laki-laki, kemudian close aja. Oke, kita kembali ke data editor. Nah, sekarang kita masukin nih, oh ya, pastikan kita selalu ya menyimpan hasil pekerjaan kita teman-teman. Klik yang save ya. Karena nanti takutnya itu ada error, tiba-tiba ada error kalau kita save. Jadi nanti save-nya tergantung maunya kalian. Misalnya kalian mau save-nya di mana? Kalau Ibu biar lebih gampang, Ibu save aja di desktop aja ya. Nah, jadi setiap kita belajar, pastikan kalian juga nge-save data-data latihannya ya. Nah, tinggal dipilih, klik desktop, kita rubah namanya. Namanya bikin misalnya latihan. Oke, saya latihan udah save aja. Oke, latihan 1 save. Oke, sekarang kita isikan nih datanya. Tadi kan datanya ada 0 sama 1. Sekarang kita isikan terserah aja. Misal nih 0, 1, 0. Kemudian 1 lagi. Jadi kita isikan di sini 10 data aja ya teman-teman. Kita cuma mau ngetes ya gimana cara memunculkan label dan coding, cara bikinnya. Nah, kalau ini udah ya 10 data, kita blok yang gender teman-teman. Ini masih dalam bentuk angka ya, dia belum muncul tulisannya perempuan atau laki-lakinya. Nah, kita blok atau klik yang gender. Oke, udah seperti itu, kita pergi ke kanan. Di kanan ada variabel, pilih yang value label teman-teman. Oke, bagian value label pilih. Nah, ada yang ke bawah ya, scroll ke bawah itu kalian pilih yang gender. Tadi kita udah mengkode gender di situ. Nah, sekarang udah berubah ya. Di gender yang tadi kita ketikin angka, sekarang udah berupa nama atau teks ya. Ada perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi kayak gitu ya, gampang ya teman-teman cara membuat variabel baru dan label. Paham ya? Oke. Nah, tadi di Excel kita ada data juga ya, ada usia sama didik. Sekarang kita bikin untuk usia. Caranya sama ya. Kalau bikin variabel baru tinggal ambil data, create or change data. Oke, kemudian kita pilih create new variable. Nah, kalian bikin di situ tetap ya tipenya byte, variable name-nya usia. Oke, fill with missing data jangan lupa dicentang, klik OK teman-teman. Oke, nah kalau untuk usia kalian isikan aja terserah, misalnya 29, 30. Kemudian misalnya 21, 30-nya ke delete. Kalian ubah lagi aja 21, 30, misalnya 22, 25. Pokoknya isikan sampai 10. Ini kita cuma mau ngetes bisa nggak sih kita menginputkan data kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah, tadi masih ada variabel ketiga nih didik. Sama ya cara bikinnya. Masih sama. Save dulu ya teman-teman pekerjaannya, yes, tinggal di-yes aja kalau udah di-save.
kita bikin variabel didik. Caranya sama, data, create or change data, create-nya variabel, bikin di situ pendidikan. Oke, valid fishing data jangan lupa tipenya byte ya, selalu klik OK. Nah, kalau udah pendidikan di sini itu ada tingkatan ya, teman-teman. Jadi untuk pendidikan itu ada SLTA yang pertama, kemudian ada D3, kemudian ada S1, kemudian ada S2. Nah, kita bikin lagi label sama kodenya nih. Pertama kita ambil data ya, data utilities, label utilities, sama manage value label. Jadi kalian ingat-ingat ya, di sini kita udah belajar dua ya, gimana bikin variabel sama bikin label dan kode. Nah, label name-nya pendidikan ya. Kita tadi punya 4 tingkatan. Satu itu SLTA labelnya. Oke, SLTA. Nah, kalau misalnya udah diketik, jangan lupa pilih add. Kemudian 2 itu D3. Ketikin lagi, ketiga itu S1. Oke, dan yang keempat itu adalah S2. Oke, kalau udah tinggal klik add dan oke. Oke ya, muncul ya teman-teman, pendidikan ada 4 tingkatan. Kalau udah close aja, kembali ke data editor. Nah, sekarang kita isikan nih. Tadi pendidikannya 1, 2, 3, 4 ya ranknya. Oke, save dulu deh. Kalau misalnya nggak yakin, boleh di save dulu. Kalau takut dia tiba-tiba error atau tegang ya, biasin aja. Kalau udah di save, kembali ke data editor, kita isi. Misalnya tadi pendidikannya 2, 3, terserah ya. Isi juga 10 data ya teman-teman. Kita mau ngetes jalan nggak kode yang kita bikin. Nah, kalau udah 10 ya, ini terisi. Sama ya, blok atau kalian iniin pendidikan, pilih ke kanan value label, kemudian pilih yang pendidikan. Oke ya, bisa ya. Udah muncul ya D3, S1, SLTA. Jadi gitu ya teman-teman, untuk belajar membuat label baru sama membuat label atau coding. Sampai di sini paham? Oke, gampang ya, nggak sulit ya. Kalau kalian ikutin insya Allah bisa banget kok. Nah, sekarang kita masuk ya ke yang ketiga. Tadi udah belajar membuat variabel baru, kemudian udah belajar membuat label dan coding. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga, yaitu kita mau mengimport data file dari aplikasi lain. Nah, kemarin Ibu udah kasih ya data filenya yang namanya data IQ di grup. Kalian bisa juga download di portal, itu udah ada datanya. Nah, sekarang kita mau mengimport nih data tersebut. Jadi pastikan datanya kalian save di mana. Kalian coba cek, kalian nyimpannya di mana. Simpan di laptop masing-masing. Kalau Ibu di sana ya, di soft copy data file. Nah, data IQ itu ya teman-teman yang dalam bentuk Excel, kelihatan ya. Lalu kita import ke Stata. Nah, gimana sih caranya mengimport data dari Excel ke Stata? Nah, yuk kita belajar ya. Jadi kita pastikan lagi nih kalau udah ada datanya, balik dulu ke aplikasi Stata kalian masing-masing. Oke, buka aplikasi Statanya lagi. Oke. Nah, ya itu data IQ ya. Oke. Jadi buka aplikasi Stata. Ini tutup aja ya teman-teman, yang data tadi tutup aja. Pastikan save dulu ya latihan-latihan yang udah kita bikin, close. Kemudian kita mau mengimport. Caranya untuk mengimport data, ambil file ya, kemudian ambil yang import. Oke, import, kemudian importnya tadi datanya dari Excel ya, jadi kita pilihnya Excel spreadsheet teman-teman. Jadi kalau udah tinggal browse. Browse ini tinggal cari lagi nih di laptop di mana tadi nyimpannya. Oke, nah Ibu di sini ya, data IQ ya. Oke, tinggal kalian pilih aja, centang atau blok, klik open. Oke, pastikan udah sama semua ya tampilannya, udah di browse, worksheetnya kelihatan, cell range-nya ada. Pastikan centang yang import first row as variable names. Oke teman-teman, jangan lupa ya mencentang yang bagian itu. Oke, kalau udah klik OK. Nah, ini kalian klik yes aja. Data in memory, do you want to continue and override it? Yes. Oke, nah mana sih datanya? Datanya bisa kita lihat di sama ya, data editor ya. Balik ke data editor lagi. Oke,
Nah, di sini kelihatan ya datanya itu ada totalnya berapa. Coba lihat sampai data ke bawah ada 128 ya datanya. Berarti ini 128 itu tentang IQ ya teman-teman, ada IQ dan gender. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu gimana sih cara mentransformasi atau encoding namanya teman-teman, tipe variabel yang string menjadi numerik. Nah, kalau string itu dia bukan berupa teks ya. Nah, sementara yang numerik itu tipenya berupa teks. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih caranya. Oke. Nah, jadi buka lagi statanya. Ini kelihatannya merah. Kalau merah itu berarti dia tipenya itu adalah dalam bentuk string. Makanya dia di situ munculnya merah ya, dia bukan teks ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau menjadikan dia berupa teks atau menjadikan dia numerik. Oke. Nah, caranya adalah pertama-tama itu untuk menjadikan si gender yang merah-merah ini menjadi dalam bentuk numerik, kalian ambil data, kemudian create or change data, kemudian ambil other variable transformation common, kemudian ambil yang encode value labels from string variable. Oke, tinggal klik aja. Oke, kemudian pastikan muncul tampilannya sama ya teman-teman seperti yang di layar ibu. Oke, kalau udah pilih source string variabelnya apa. Source stringnya itu kita mau merubah gender tadi ya, karena gendernya yang bentuknya merah-merah tadi ya tulisannya ya, kita mau menjadikan dia berupa teks. Nah, new numeriknya kita bikin aja namanya, variabel baru yang mau kita rubah menjadi numerik itu namanya genkel, jenis kelamin, kita singkat menjadi genkel. Kalian ketik ya. Oke, kemudian kalau udah tinggal klik oke ya. Ini name-nya udah oke. Kalau udah sesuai semua, kita tinggal klik oke. Nah, udah muncul ya teman-teman, si genkel jenis kelamin itu semuanya menjadi biru. Kalau biru berarti dia udah sesuai dengan ininya ya, tipenya numerik ya, udah bisa dibaca ya, atau dalam bentuk teks. Nah, kita mau hapus nih, hapus aja nih yang gender, ngapain dua-dua kan ya variabelnya. Tinggal kalian blok gender, klik kanan, pilih drop selected data. Oke. Kalau udah klik, nah nanti dia drop selected data, dia akan, kalian pilih yes, dia akan hilang ya, tinggal IQ dan genkel. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk mentransformasi atau encoding variabel yang tipenya string menjadi numerik. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke pelajaran kita yang terakhir ya, yaitu gimana sih cara mentransformasi atau encoding variabel. Nah, sekarang kita mau merubah atau transformasi recording data numerik menjadi kategorikal. Nah, sekarang kita mau membuat nih kategori ya teman-teman. Oke, gimana pula caranya membuat kategori? Nah, pastikan stata 12 kebuka. Nah, ini kan IQ-nya banyak ya, IQ dari 128 orang. Kita nggak tahu nih apa aja kategori IQ-nya, gimana rentangnya, kita belum tahu. Nah, sekarang kalian kalau ada buku bisa lihat di buku di halaman 14, kalau nggak lihat di Excel ya. Jadi untuk kategori IQ ini rentangnya itu ada 6 teman-teman. Kalian bisa lihat dari 70 sampai 79 itu kategorinya rendah atau keterbelakangan mental. 80 sampai 90 rendah tapi dalam kategori normal atau dual normal. Kemudian 91 sampai 110 normal atau rata-rata. Kemudian 111 sampai 120 tinggi dalam kategori normal. 120 sampai 130 itu superior, dan di atas 131 itu IQ-nya sangat superior atau genius teman-teman. Nah, jadi itu ya kategori-kategori IQ yang mau kita bikin sekarang. Oke, berarti ada 6 interval IQ atau kategori. Nah, yuk kita balik lagi ya, langsung kita coba bikinnya di stata. Oke. Sekarang coba kalau udah kelihatan nih kategori atau interval IQ-nya, silakan buka statanya. Oke. Kemudian caranya itu adalah yang pertama kita pilih dulu nih, masih di data ya, kita selalu bermain di data. Kemudian create or change data. Kemudian pilih other variable transformation commons. Sama kayak tadi ya. Cuma kalau tadi kita mengincode, sekarang kita merecode teman-teman. Jadi recode categorical variable.
Oke, klik. Nah, sekarang kita isikan ya teman-teman, variabel yang mau kita record itu adalah IQ. Kita ketik IQ huruf besar semua. Required-nya tadi yang paling tinggi IQ-nya adalah 130 ke atas ya teman-teman, yang untuk sangat superior ya 131 ke atas. Nah, sekarang kita bikin. Di sana required-nya berarti 131 per max, maksimum ya, per maksimum sama dengan 6. Atau maksimal 6, itu rentang tertinggi ya untuk Genius. Kemudian di bawah itu di optional kita masukin lagi 120 yang superior ya, 120 per 130 itu dia masuk ke kategori ke 5 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga 111 per 120 sama dengan masuk kategori keempat. Kemudian 91 kalian ketikin pastikan sesuai ya, per 110 sama dengan 3. Kemudian 80 per 90 sama dengan 2, dan 79 per min sama dengan 1, itu yang paling rendah tadi ya, sama dengan 1. Nah, pastikan sama ya teman-teman, jangan ada yang salah ya. Kalau misalnya udah kategorinya udah pasti semua benar, kita bisa langsung klik oke ya. Jadi pastikan dulu nih kalian sama-sama buku atau sama dengan yang ibu tampilkan ini ya, jangan ada yang beda ya. Nanti kalau misalnya beda mungkin hasilnya akan salah juga gitu ya. Kalau ini udah pasti oke, pilih dulu option teman-teman. Sebelum diklik oke, pilih option. Option itu di bagian generate. Di bagian generate new variable, kalian bikin namanya itu adalah range IQ atau rentang IQ. Range IQ tanpa spasi ya teman-teman. Oke, kalau udah klik oke. Oke, klik oke. Nah, muncul ya rentangnya ya. Jadi misalnya nih, kita lihat nih 116, rentangnya 4 misalnya. Orang yang IQ 107 berarti dia di rentang ketiga misalnya kayak gitu. Jadi kalau 116, 4, benar nggak? Kita coba cross check ke data tadi ya. Benar ya, 116 itu tinggi atau dalam kategori normal. Benar ya teman-teman. Jadi itu ya, dia udah terlabel ya semua ya. Tapi dia terlabelnya masih dalam bentuk angka ya. Kalau masih dalam bentuk angka kita bingung ya, belum tahu ya, apa nih, 4 nih apa, rentang apa, 3 ini rentang apa. Nah, sekarang sama kayak tadi kita bikin label dan kode lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk bikin label dan kode tadi masih ingat? Atau udah lupa? Oke, ini udah ada rentang IQ-nya. Yuk kita bikin label kode lagi. Caranya sama ya, data utilities, label utilities, manage value label. Oke, create label. Labelnya bikin aja namanya itu adalah rentang IQ, nggak usah pakai spasi ya. Rentang IQ, oke. Value-nya itu tadi ada 6, kita bikin dulu yang 1 rendah misalnya. Oke, 1 rendah. Add ya, 2 dual normal tadi ya. Rendah tapi dalam kategori normal, namanya dual normal. Oke. Oke, kita kembali menambahkan yang kedua dual normal. Oke, kalau udah add atau tambahkan yang ketiga normal. Oke, add yang keempat tinggi. Oke, add yang kelima superior, tingkatan kelima superior ya teman-teman. Oke, add kemudian tingkatan yang terakhir atau keenam itu adalah genius. Oke, jadi IQ di atas 131 itu adalah orang yang genius. Oke, kalian di mana nih IQ-nya? Ada yang genius nggak? Kalau udah klik oke aja teman-teman. Nah, dia munculnya rentang IQ, kita bisa lihat ada 6 kategori. Kalau udah close, kembali ke data editor. Oke. Nah, sekarang masih belum muncul ya. Sama kayak tadi caranya, kalian tinggal blok yang rentang IQ, terus ke kanan, pilih value label, kalian scroll, pilih yang rentang IQ. Tadam! Dan sudah berubah.
Oke teman-teman, bisa ya mengikuti pelajaran hari ini ya. Jadi tadi banyak ya kita belajar, mulai dari membuat variabel, membuat label dan kode, terus mentransformasi data, terus bagaimana cara mengimpor data, dan terakhir tadi kita belajar membuat kategori ya dari IQ ini. Gimana? Udah paham semua teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi di kelas ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita masih pengenalan awal nih. Minggu depan kita akan lanjut pelajaran selanjutnya ya. Oke teman-teman. Nah, itu yang terakhir. Terima kasih ya atensi kalian untuk kelas hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Pastikan kalian selalu praktekin biar tambah paham. Kalian juga bisa kok coba data sendiri, coba-coba kayak gitu. Atau dari data yang lain, kalian ketikin, kalian praktek, pokoknya latihan terus karena ini kan aplikasinya baru ya, belum familiar, jadi pastikan selalu ngikutin. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk atensinya. Kalau ada kesalahan mohon maaf, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng biar kalian bisa mengikuti materi yang akan Ibu kasih selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.